Adik-adik kelas 4, mari belajar bersama Ibu Guru. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo kita siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mencari tahu kegemaran anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu anggota keluarganya. 2. Dengan kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. 3. Dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di lingkungan tempat tinggal, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. 4. Dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi secara benar. Pembelajaran 4. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda. Namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo membaca. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakan mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang kamu lakukan. Hasil wawancara, misalkan ayah kegemaran membaca koran, ibu memasak, kakak bersepeda, kamu mewarnai gambar, adik bernyanyi. Apa manfaat kegemaran yang ada di keluargamu? Yaitu belajar mengenal karakteristik seseorang, belajar sikap toleransi akan perbedaan, belajar menghargai dan menerima perbedaan, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan, mempelajari hal atau kegemaran baru. 5. Tuliskan kesimpulan, yaitu keragaman kegemaran dalam keluargaku semakin memahami karakteristik individu anggota keluarganya berdasarkan kegemarannya. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumen adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Ayo membaca. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini terkenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian,
Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riting. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Ternakan ayam buras, petelur, dan daging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata mendukung perkembangannya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan, kegiatan peternak, dan salah satu tempat wisata di Kabupaten Tabanan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? 2. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Berikutnya, kita amati lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. A. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. B. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Nomor 5. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus, dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. 1. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. 2. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? B. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. C. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? D. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Ayo renungkan. Apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Mengapa semua atau seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan?
Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Adik-adik, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat di YouTube channel Ibu Guru. Sekian dan terima kasih telah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.